Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H akan menjelaskan tentang salah satu contoh alat pengukuran aliran darah dengan metode indicator dilation with rapid injection. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok H, yaitu yang pertama ada Akirul Al-Fatihani dengan NIM 023, saya sendiri Arzila Nita Rahmi dengan NIM 044, dan juga ada Karisma Novi Chandra Mukti dengan NIM 089. Untuk tujuan dari pengukuran laju aliran dan volume darah ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui konsentrasi O2 dan nutrisi lain yang terkandung dalam sel. Pendekatan lainnya dapat dengan menggunakan metode pengukuran tekanan darah yang berkaitan juga dengan laju aliran darah. Jika kemudian pendekatan ini masih sulit dilakukan, maka pilihan lainnya adalah kembali menggunakan ECG yang mempunyai korelasi dengan tekanan darah. Ada metode yang mudah untuk mengukur kecepatan aliran darah, yaitu dengan menggunakan flow meter atau orifice. Tetapi kendalanya adalah dengan menggunakan metode ini, kita perlu melakukan pemotongan pembuluh darah yang beresiko dapat menyebabkan pembekuan darah. Dan juga ada beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran darah, yaitu salah satunya rapid injection dilution. Rapid injection dilution merupakan suatu metode untuk mengukur kecepatan aliran darah dengan menggunakan flow meter. Metode ini telah menggantikan posisi metode continuous injection. Metode ini lebih cepat dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode fix dari metode continuous injection. Nah, selanjutnya yaitu ada kurva dari rapid injection dilution. Nah, bolus di sini akan disuntikan pada waktu A. Kemudian, terdapat penundaan transportasi sebelum konsentrasi mulai naik pada waktu B. Setelah puncak dilewati, kurva memasuki daerah peluruhan eksponensial antara C dan D, yang mana akan terus meluruh sepanjang kurva putus-putus ke T1 jika tidak terdapat resirkulasi. Kurva putus-putus ini menunjukkan resirkulasi cepat yang terjadi ketika ada lubang antara kiri dan kanan sisi hati. Nah, resirkulasi ini menyebabkan puncak kedua di E sebelum indikator menjadi tercampur rata dalam darah pada F. Baik, untuk selanjutnya yaitu day dilution. Metode day dilution merupakan metode untuk mengukur laju aliran darah dan cardiac output dengan menggunakan basis absorbansi cahaya dari pewarna yang disuntikan ke dalam darah. Dalam day dilution, pewarna yang umum digunakan adalah indocyanin green atau cardio green yang memenuhi berikut. Yang pertama lembam, yang kedua aman, yang ketiga terukur meskipun spektrometri, yang keempat ekonomis, yang kelima puncak penyerapan adalah 805 nanometer panjang gelombang di mana penyerapan darah tidak tergantung pada oksigenasi, dan yang keenam 50% pewarna diekskresikan oleh ginjal dalam 10 menit, jadi pengulangan pengukuran memungkinkan. Dan kemudian selanjutnya, prinsip kerja day dilution. Yang pertama, memberi senyawa berwarna yang tidak bereaksi pada darah menggunakan kateter paru khusus. Yang kedua, pergerakan warna diamati menggunakan spektrofotometer dan stopwatch. Dan yang ketiga, hasil yang didapatkan adalah kurva dilusi konsentrasi rendah dari pewarna. Baik, dan kemudian selanjutnya, contoh alat menggunakan day dilution, yaitu R720 Color Reflection Densitometers, merupakan alat yang menggunakan refleksi cahaya untuk menentukan kecepatan aliran darah. Prinsip kerjanya adalah cahaya akan melewati darah yang diberi pewarna dan akan ditangkap oleh fotosel. Kemudian, aliran darah dengan pewarna akan memberi redaman sinar IR. Cahaya yang tertangkap akan diubah menjadi tegangan output yang kemudian diubah menjadi sinyal digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai thermodilution. Thermodilution merupakan metode modern yang digunakan untuk pengukuran cardiac output dengan menginjeksikan bolus garam dingin atau 5% dextrose pada air sebagai indikator. Metode ini melibatkan injeksi dari jumlah panas zat tertentu ke dalam aliran darah. Metode thermodilution memiliki beberapa keuntungan, yaitu indikatornya tidak memiliki toksisitas sehingga pengukuran dapat dilakukan berulang kali. Yang kedua, kurva pengenceran dapat dengan mudah terekam oleh termistor. Dan yang ketiga,
Resirkulasi komponen cukup kecil sehingga integrasi pengenceran kurva dapat dilakukan secara akurat. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja thermodilution. Pada gambar sebelah kanan terdapat warna biru yang menunjukkan darah kaya karbon dioksida dan merah merupakan darah kaya oksigen. Secara konvensional, kateter dimasukkan dari vena perifer ke arteri pulmonalis melalui ventrikel kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Bolus salina dingin atau larutan dextrosa disuntikkan ke atrium kanan. Pencampuran terjadi di atrium kanan dan ventrikel kanan, dan penurunan suhu yang dihasilkan dideteksi oleh termistor yang ditempatkan di arteri pulmonalis. Lalu terdapat contoh alat menggunakan thermodilution. Kami di sini mengambil contoh yaitu Swan Ganz Thermodilution VIP catheter seperti gambar di sebelah kanan, yang memiliki kegunaan yang pertama memonitor secara intermiter curah jantung, yang kedua menentukan RV, EV, dan EDV secara kontinu dapat memonitor RAV, yang ketiga saturasi oksigen vena campuran, pacing atrium dan ventricle, dan yang terakhir mengalkulasi SVR, PVR, oksigen transport, dan konsumsi yang memiliki perbedaan di arteriovenous oksigen dan fraksi sun intrapulmonal. Sekian presentasi dari grup H. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.